Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti sesi perkuliahan ini dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori produksi, yaitu fungsi produksi di dalam lingkup besar pembahasan mengenai perilaku produsen. Nah, mengapa kita membahas mengenai perilaku produsen? Nah, kita ingin lihat hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan faktor-faktor yang memproduksinya. Tentu ketika kita ingin mengkonsumsi sesuatu harus ada perusahaan atau produsen yang membuatnya. Ketika kita ingin beli roti, tentu harus ada yang buat roti. Ketika kita ingin memakai kendaraan bermotor, tentu harus ada yang membuat kendaraan bermotor. Nah, membuat kendaraan bermotor ini bagaimana caranya, bukan bagaimana cara buatnya gitu ya. Maksudnya hubungan antara produksi kendaraan bermotor dengan faktor-faktor produksinya atau dengan inputnya itu seperti apa. Nah, kita akan bahas di dalam fungsi produksi. Disebut sebagai fungsi produksi karena ini nanti menunjukkan hubungan antara input dengan output. Nah, inputnya adalah tadi faktor produksi, bahan-bahan, raw materials, tenaga kerja, modal itu masuk sebagai input. Lalu outputnya bisa barang ataupun jasa. Nah, fungsi produksi menunjukkan hal apa, artinya apa gitu fungsi produksi. Apakah sama dengan fungsi kendaraan sebagai alat transportasi? Apakah kata fungsi itu menunjukkan itu atau menunjukkan hal yang lain? Nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fungsi produksi akan dibahas di sesi ini, yaitu tentu akan kita jelaskan atau kita definisikan apa itu fungsi produksi dan definisi dari faktor produksi. Lalu di pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai produksi atau perilaku produsen pada jangka pendek. Nah, ini apa yang dimaksud dengan jangka pendek? Nanti kita akan bahas. Lalu ada produksi pada jangka panjang. Nah, ini jangka pendek, jangka panjang ini maksudnya seperti apa? Nanti kita bahas perilaku produsen pada jangka pendek, perilaku produsen pada jangka panjang. Bagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya kalau kita mau mengkonsumsi barang ya tentu harus barang itu ada yang harus buat dulu. Misalkan mau beli roti, mau mengkonsumsi roti harus ada produsen atau pengusaha yang membuatnya. Kalau mau menggunakan motor ya harus ada produsen atau orang yang membuat motor. Nah, produksi atau membuat sesuatu, membuat barang dan jasa itu membutuhkan input, kita sebutkan ya. Produksi itu membutuhkan input berupa faktor produksi. Jadi input untuk memproduksi adalah faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi itu seringkali sama antara input dengan faktor produksi. Jadi input atau faktor produksi itu diantaranya adalah tanah, ada tenaga kerja, ada sumber daya alam, ada sumber daya energi, ada mesin, ada peralatan, ada bangunan, dan juga ada pengusaha. Misalkan untuk memproduksi kendaraan bermotor, sebuah produsen otomotif tentu membutuhkan lahan untuk tempat pabriknya, dan juga butuh capital, butuh mesin-mesin robot-robot untuk merakit atau membuat rangka kendaraan bermotor. Butuh sistem, butuh teknologi, tentu butuh tenaga kerja, tentu butuh pengusaha. Kalau punya kapital, punya lahan, punya mesin, punya pabrik, punya tenaga kerja, tapi nggak ada pengusahanya juga tidak bisa jalan. Nah, semua faktor-faktor, semua input yang membuat barang dan jasa itu bisa dibuat, yaitu namanya adalah faktor produksi. Dan faktor produksi ini memiliki harga, gitu ya, tidak gratis,
Tuh. Kenapa tidak gratis? Karena setelah kita bahas di sesi paling awal, mengapa tidak gratis? Karena jumlahnya terbatas. Nah, lahan jumlahnya terbatas, tenaga kerja jumlahnya terbatas, peralatan fisik kapital juga jumlah terbatas, sumber daya energi jumlahnya terbatas, pengusaha juga jumlahnya terbatas. Jadi memiliki harga faktor produksi ini dan menjadi biaya bagi produsen. Misalkan untuk harga tenaga kerja adalah upah. Jadi biaya bagi produsen untuk menggunakan faktor produksi tenaga kerja harus membayar upah. Lalu biaya yang harus ditanggung produsen untuk menggunakan lahan untuk berproduksi itu ya sewa. Lalu biaya capital untuk menggunakan mesin dan sebagainya adalah bunga. Lalu harga untuk menggunakan pengusaha tentu adalah keuntungan. Jadi nanti kalau kita bahas mengenai harga barang dan jasa itu pasti mencerminkan biaya produksinya. Jadi harga yang dijual oleh produsen itu mencerminkan harga faktor-faktor produksi. Misalkan harga roti satu bungkusnya 10.000 itu ya terdiri dari biaya upah, biaya sewa, biaya bunga, dan biaya profit yang diinginkan oleh pengusaha tersebut. Nah, tentu perusahaan dengan biaya tertentu akan selalu memaksimalkan jumlah produksinya. Inginnya kalau sudah bayar, sudah menggunakan faktor produksi, tentu di mana-mana ingin produksinya maksimal. Apa arti maksimal? Semua faktor produksi yang digunakan itu memberikan hasil yang optimal. Misalkan tidak ada yang tidak dipergunakan, itu ibaratnya kalau ada tenaga kerja disewa oleh produsen 5 tenaga kerja, ya mereka kerjanya 8 jam, itu misalkan. Tidak 5 tenaga kerja bekerja kurang dari yang telah disepakati bersama. Kalau seperti itu ya namanya tidak maksimal, tidak optimal. Nah, produsen ingin dengan biaya-biaya tertentu dari faktor-faktor produksi yang sudah digunakan ini menginginkan outputnya maksimal. Jadi ingin barang dan jasa yang dihasilkan itu jumlahnya paling besar, paling maksimal. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan fungsi produksi? Kalau produksi itu menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan input, lalu fungsi produksi itu apa definisinya? Apakah sama dengan fungsi kendaraan bermotor kalau fungsi kendaraan bermotor sebagai alat transportasi? Kalau fungsi produksi, apakah ini pertanyaan sebagai apa? Apa tuh fungsi produksi? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Nah, bukan ya. Jadi kata fungsi produksi itu dari bahasa Inggris function. Function itu menunjukkan hubungan antara apa? Antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan melalui proses produksi. Nah, inilah definisi fungsi produksi. Misalkan di sini ada gambar atau animasi mengenai tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja atau input tenaga kerja, ada input peralatan gergaji, ada input lahan dan sumber daya alam, ini hutan dan kayu, lalu ada proses produksi dan pabrik, ini adalah capitalnya. Outputnya apa? Outputnya adalah misalkan di sini furniture, meja dan kursi. Jadi hubungan antara berapa sih jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan 40.000 meja dan kursi, berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan, berapa banyak gergaji yang harus digunakan, berapa banyak lahan yang harus digunakan, berapa banyak pohon yang harus ditebang, berapa banyak kayu yang harus dibeli, dan berapa banyak pabrik yang harus dimiliki dan sebagainya. Itu adalah fungsi produksi, menunjukkan hubungan jumlah input dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, fungsi produksi itu bermacam-macam. Ya, tentu tidak sama faktor produksi untuk
membuat barang yang satu dengan yang lain itu ya. Misalkan antara pesawat terbang dengan produksi pertanian atau produksi energi listrik. Nah, pesawat terbang kan inputnya tentu berbeda, tidak butuh cangkul, juga tidak butuh pupuk. Pun sama pertanian juga tidak butuh komputer gitu ya, atau tidak butuh teknisi tenaga kerja lulusan S3 misalkan seperti itu. Nah, seringkali faktor produksi itu ada di kepala manusia itu. Misalkan faktor produksi nasi goreng Mang Taher, ini salah satu nasi goreng di Karangwangkal yang cukup terkenal. Anda tanya, Pak, untuk menghasilkan 40 porsi nasi goreng ini atau 40 porsi piring nasi goreng Bapak itu berapa sih jumlah input yang digunakan, berapa jumlah kobisnya, berapa jumlah kilogram berasnya, berapa jumlah liter kecap dan sausnya. Mereka kemungkinan besar dia tidak bisa menjawab karena ada di kepala manusia, sudah mungkin menggunakan feeling gitu ya. Jadi fungsi produksi itu ada yang bisa dituliskan, bisa dianalisis, tapi juga sebagian besar ada di kepala manusia. Misalkan seperti ini, fungsi produksi jasa pijit. Nah, itu kan susah sekali, berapa banyak energi yang dikeluarkan untuk satu pijitan di misalkan seorang tukang pijet di klub sepak bola, itu susah sekali mengukurnya. Nah, seringkali ada di kepala manusia. Lalu kalau seperti itu bagaimana menganalisisnya gitu ya? Kalau seperti tadi kebanyakan berbeda-beda antara produksi barang dan jasa yang satu dengan yang lain, lalu sebagian besar ada di manusia, kan susah kita menganalisisnya. Nah, meskipun faktor produksi itu berbeda-beda, tapi umumnya kategori faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa itu ya sama gitu ya. Ada masuk ke dalam kategori tenaga kerja. Tadi misalkan jasa pijat, walaupun itu massage dalam fisioterapi sepak bola, jasanya jasa pijat, tetapi mungkin terapisnya gitu ya, terapis pijatnya itu masuk ke dalam faktor produksi tenaga kerja. Jadi hitungan energi yang dikeluarkan itu masuk kepada jam kerja, sehingga satuannya adalah tenaga kerja. Lalu capital, mungkin pesawat dalam membuat pesawat terbang butuh mesin-mesin robot, tapi juga di produksi pertanian hanya butuh cangkul dan robot, dan cangkul itu masuk ke dalam kategori capital seperti itu. Lalu sumber daya alam, pesawat terbang membutuhkan ban karet, lalu pertanian membutuhkan benih, membutuhkan tanah. Kedua, walaupun produksinya berbeda, tapi masuk ke dalam salah satu kategori sumber daya alam. Lalu pengusaha, produsen pertanian, ya petani masuk ke dalam pengusaha, tentu dia berproduksi lalu menjualnya dengan harga di atas biaya produksi agar mendapatkan laba. Pun sama dengan produsen pesawat terbang ataupun produsen nasi goreng Mang Taher, tentu dia akan menjualnya di atas harga atau di atas biayanya untuk mendapatkan laba atau profit. Nah, para pemilik atau pengusaha pesawat terbang, pengusaha nasi goreng, pengusaha makanan, UMKM dan sebagainya berbeda-beda bidangnya, tapi masuk ke dalam kategori pengusaha. Dengan demikian, meskipun faktor produksinya berbeda-beda, meskipun inputnya berbeda-beda antara satu barang dengan yang lain, antara jasa yang satu dengan yang lain, umumnya kategori faktor produksi itu yang digunakan ya 4 ini. Tenaga kerja, capital, sumber daya alam, pengusaha, dan mungkin ada satu lagi teknologi. Oke, jadi fungsi produksi adalah menunjukkan hubungan antara output barang yang diproduksi, barang dan jasa yang diproduksi dengan input faktor-faktor produksi. Nah, input yang digunakan atau faktor produksi yang digunakan itu secara sifatnya bisa dibagi menjadi dua. Ada input yang sifatnya variabel, ada input yang sifatnya tetap. Jadi input variabel itu definisinya faktor produksi yang jumlahnya selalu berubah apabila
output berubah. Bisa dalam bentuk contohnya adalah input variabel itu bahan mentah atau bahan baku dan juga tenaga kerja. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Produksi mebel ya, produksi mebel, meja dan kursi. Misalkan pekerja, ada peralatan, ada bahan baku, kayu, lalu ada proses produksi, ada gedung, ada pabrik yang sebagai capital, ada outputnya. Lalu untuk menambah output ini 3 kali lipat lebih banyak misalkan, apa yang harus dilakukan? Ya tentu menambah bahan bakunya, menambah kayunya yang bisa dibuat untuk menjadi meja dan kursi. Nah, dengan demikian bahan baku kayu di sini adalah input variabel. Nah, kalau hanya menambah bahan baku, tidak menambah tenaga kerja, bisa nggak gitu ya? Nah, kalau sudah misalkan Anda bayangkan untuk tukang cukur misalnya. Kalau tukang cukur dikasih peralatan satu lagi gitu ya, dikasih peralatan gunting gitu, tapi tanpa menambah jumlah tenaganya, apakah outputnya bertambah atau tidak? Nah, misalkan apakah uh, jikalau dia memiliki 2 pisau cukur tapi cuma 1 tenaga kerja, apakah outputnya bertambah? Ya tentu tidak, kecuali dia bisa menggunakan kedua tangannya untuk menggunting 2 kepala yang berbeda di waktu yang sama gitu ya, sehingga outputnya bertambah. Tentu dia harus menambah 1 tenaga kerja tambahan. Nah, itu tenaga kerja dan bahan baku, bahan mentah adalah input variabel. Contoh lain misalkan di produksi mie ayam gitu. Untuk membuat 1 mangkuk mie ayam membutuhkan bahan baku dan 1 plastik mie mentah, 1 plastik mie mentah gitu untuk membuat mie ayam. Lalu untuk membuat 10 mie ayam membutuhkan berapa? Tentu membutuhkan 10 mie mentah juga, sehingga mie mentah itu masuk ke dalam input variabel. Berarti yang masuk input variabel itu adalah bahan mentah, bahan baku, tenaga kerja. Intinya adalah faktor produksi yang jumlahnya selalu berubah atau ikut berubah apabila output juga berubah. Lalu input yang sifatnya tetap, yaitu faktor produksi yang jumlahnya selalu tetap apabila output berubah. Nah, ini bisa dalam bentuk lahan atau bangunan, atau dalam contoh kita tadi, input tetap dalam pengusaha mie ayam itu adalah gerobak misalkan. Untuk membuat 1 mangkuk mie ayam cukup membutuhkan mangkuk, lalu membutuhkan sayuran, membutuhkan mie, membutuhkan ayam, dan bumbu-bumbunya gitu ya. Lalu untuk membuat 10 mangkuk mie ayam atau 9 mangkuk mie ayam tambahan, tidak perlu si tukang mie ayam ini membuat 9 gerobak tambahan lagi, ya kan? Nah, dengan demikian input gerobak bagi pengusaha mie ayam adalah input tetap. Jadi faktor produksinya itu tetap ketika outputnya berubah. Nah, analisis fungsi produksi ini akan membawa kepada konsep produksi barang dan jasa, yaitu nanti kita bahas mengenai rata-rata produksi, ada marginal product dan total produksi, dan juga akan membawa kita kepada fungsi produksi ini pada perilaku produsen pada jangka pendek dan perilaku produsen pada jangka panjang. Nah, misalkan pada jangka pendek, apa itu yang dimaksud dengan perilaku produsen pada jangka pendek, apa yang juga yang dimaksud dengan perilaku produsen pada jangka panjang. Apakah bangunan atau gerobak itu merupakan input yang sifatnya selalu tetap? Nah, bagaimana kalau si tukang mie ayam ini mendapatkan orderan 20.000 mangkuk mie ayam pada acara kondangan misalkan? Tentu dia harus menambah semua inputnya, baik variabel, peralatan, bangunan, dan sebagainya. Atau kalau dia mau buka cabang, ya, kalau mau buka cabang kan produksinya bertambah nih. Nah, apakah dia harus menambah input variabelnya saja, tidak menambah input tetapnya? Nah, nanti kita lihat di perilaku produsen pada jangka pendek dan jangka panjang. Ini
Ini contoh lain lagi, misalkan pada jasa transportasi udara yang termasuk dalam input atau faktor produksinya berbagai macam kan, ada pesawat, ada bahan bakar, ada pegawai, ada sistem reservasi, ada hanggar. Nah, ini umumnya jasa transportasi udara, outputnya ya, output jasa transportasi udara, inputnya ini pesawat, bahan bakar dan sebagainya. Lalu produk beras, komoditas beras, inputnya ada lahan, ada pupuk, ada benih, ada petaninya atau pekerjanya, ada mesin traktor sebagai capital. Lalu manakah yang termasuk dalam input variabel di jasa transportasi udara misalkan? Pesawat masuk ke dalam input variabel karena untuk menambah jasa transportasi udara harus menambah jumlah armada. Tentu juga bahan bakar juga input variabel karena jasa transportasi udara misalkan cuma satu flight atau mau menambah 10 flight, menambah 9 flight tambahan, tentu harus menambah bahan bakar. Lalu apa yang termasuk input tetap di jasa transportasi udara? Misalkan adalah sistem reservasi untuk menambah penerbangan atau flight. Jadi dari satu flight menjadi 10 flight tidak perlu menambah sistem reservasi. Cukup satu pemesanan tiket saja, tidak perlu membuat sistem 10 pemesanan tiket khusus masing-masing flight, kan tidak seperti itu. Lalu membutuhkan hanggar berapa banyak atau membutuhkan hanggar, ya tentu hanggarnya satu saja, tempat parkir pesawatnya satu, tidak perlu menambah 10 hanggar baru ya. Pun sama di produksi beras, input tetapnya di produksi beras apa saja, yaitu natural resources seperti lahan, ini termasuk input tetap untuk membuat meningkatkan produksi beras itu menjadi 2 kilo. Untuk meningkatkan produksi beras mencapai kapasitas maksimalnya, ya tentu tidak bisa menambah lahan. Lahannya pun kita bumi itu ya sudah maksimal. Yang ada itu kita memaksimalkan lahan. Kalau menambah jumlah lahan itu hampir tidak mungkin, kecuali menyewa kalau di era sekarang itu ya. Lalu yang termasuk input variabel dalam produksi beras itu apa? Ada pupuk, ada benih. Kalau mau ingin membuat lebih banyak produksinya, ya tentu benihnya harus lebih banyak. Inputnya juga harus lebih banyak. Lalu tenaga kerjanya juga atau buruh taninya juga harus lebih banyak. Lalu input tetap selain tanah adalah mesin di produksi beras. Nah, kalian nanti bisa lihat sendiri atau pelajari beberapa jenis komoditas, barang atau jasa, lalu kalian telaah mengenai ini fungsi produksinya seperti apa, ya input produksinya apa saja, apa yang termasuk dalam input variabel produksi jasa transportasi Gojek misalkan. Lalu Anda bisa menganalisis hal tersebut, membagi-baginya mana input variabel, mana input tetapnya. Ekonomi kita banyak menggunakan model untuk memudahkan analisis. Pun sama dalam menganalisis fungsi produksi, kita buat model sederhana. Misal kita memiliki sebuah fungsi produksi sederhana produsen, bahwasanya output dihasilkan dengan kombinasi berbagai macam faktor produksi. Ada tenaga kerja, ada kapital, ada sumber daya alam, ada bahan baku, lalu ada entrepreneur. Nah, untuk memudahkan saja misalkan itu ya, kita hanya memiliki dua input saja, yaitu tenaga kerja dan capital. Jadi fungsi produksinya output itu hanya untuk menghasilkan output itu hanya dibutuhkan dua faktor produksi saja. Kita asumsikan yaitu tenaga kerja dan capital untuk memudahkan analisa kita. Atau bisa dituliskan sebagai berikut. Q ini adalah sebagai simbol dari output atau quantity, lalu L adalah simbol dari labor atau tenaga kerja, K adalah simbol dari capital. Ini untuk memudahkan analisis bahwasanya output itu
fungsi dari tenaga kerja dan capital. Fungsi dari itu berarti bisa dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja tertentu dan dengan jumlah capital tertentu. Perbedaan input menjadi input variabel dan input tetap membawa kepada analisa lebih lanjut, yaitu periodisasi fungsi produksi. Jadi fungsi produksi dibagi menjadi dua, ada fungsi produksi jangka pendek, ada juga fungsi produksi jangka panjang. Nah, fungsi produksi jangka pendek ini berarti produsen berada, jadi ini kondisi ya, bukan keadaan, bukan ini perusahaan seharusnya pada jangka pendek, ini perusahaan pada jangka panjang, berarti kondisi saja. Jadi perusahaan dalam suatu waktu kita bisa analisis dia menggunakan atau berada pada kondisi fungsi produksi jangka pendek atau berada pada fungsi produksi jangka panjang. Nah, dikatakan berada pada fungsi jangka pendek ketika perusahaan untuk merubah jumlah output produksinya, dia hanya mampu mengubah jumlah input variabelnya seperti bahan baku dan tenaga kerja, dan tidak mampu mengubah input capitalnya atau input tetapnya. Misalkan perusahaan mie ayam tadi ya, tukang mie ayam. Tukang mie ayam ini ingin merubah jumlah produksi mie ayamnya, yaitu jumlah mie ayam yang dibuat dari 10 mangkuk menjadi 15 mangkuk. Dia hanya mampu menambah tenaga kerjanya saja, maka dia berada pada fungsi produksi jangka pendek. Tetapi kalau dia mampu menambah tidak hanya jumlah tenaga kerjanya saja, tapi juga mampu membuat tambahan di capitalnya seperti nambah gedung baru, nambah gerobak baru, nambah cabang baru, maka tukang mie ayam ini berada pada fungsi produksi jangka panjang. Nanti sebaliknya gitu ya. Nah, jika perusahaan ingin menambah jumlah output key dan hanya bisa menambah tenaga kerjanya saja, tanpa mampu menambah jumlah kapitalnya saja, atau tanpa mampu menambah jumlah kapitalnya, maka produsen berada pada fungsi produksi jangka pendek. Nah, ini contohnya. Ketika ingin menambah jumlah output dari 1 menjadi 4, perusahaan hanya mampu menambah tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja bisa jumlahnya, bisa jam kerjanya. Misalkan untuk menambah output mie ayam dari 100 mangkuk menjadi 1000 mangkuk, dia menambah jam kerja pegawainya yang tadinya cuma 8 jam menjadi 20 jam. Itu termasuk menambah input variabelnya, tapi satuannya adalah jam kerja. Ada juga yang satuannya pekerja, misalkan untuk menambah 100 mangkuk menjadi 200 mangkuk mie ayam terjual, dia merekrut 2 tambahan tenaga kerja. Nah, itu satuannya bisa jam kerja, satuannya bisa juga orang atau pekerja. Jadi ketika tukang mie ayam untuk menambah jumlah produksinya hanya mampu menyesuaikan input variabelnya, entah itu input variabel tenaga kerja maupun bahan baku, dan tidak mampu menyesuaikan input tetapnya, maka si perusahaan tersebut atau pengusaha tersebut berada pada fungsi produksi jangka pendek. Sebaliknya, kalau si tukang mie ayam ini untuk membuat tambahan output misalkan dari 100 menjadi 20.000, dia itu mampu menambah jumlah tenaga kerjanya, mampu menambah jumlah bahan bakunya, mampu menambah jumlah peralatannya, mampu menambah jumlah gedungnya, gerobaknya, dan sebagainya. Semua input, tidak ada input tetap, dianggap input variabel karena dia mampu secara sewaktu-waktu merubah input yang sifatnya tetap. Itu berarti si pengusaha itu atau perusahaan itu berada pada fungsi produksi jangka panjang. Nah, bedanya di situ. Jangka pendek ada input yang sifatnya tetap, dia hanya mampu menyesuaikan input variabelnya saja untuk merubah jumlah produksi. Namun jangka panjang
kedua input dikatakan tanda kutip adalah input variabel. Nah, kalau secara definisi, fungsi produksi jangka panjang adalah fungsi produksi ketika dalam perusahaan berada dalam kondisi untuk merubah jumlah output produksinya, perusahaan dapat mengubah semua jumlah inputnya, meskipun itu input yang sifatnya tetap dan input yang sifatnya variabel. Jadi jika perusahaan ingin menambah jumlah output key quantity, dia bisa merubah jumlah tenaga kerja yang digunakan, bisa merubah kapital yang digunakan. Jikalau produsen atau perusahaan mampu menggunakan atau merubah dua input ini secara sewaktu-waktu, maka produsen berada pada fungsi produksi jangka panjang. Nah, ini contohnya untuk membuat output, misalkan ini dari 1000 meja dan kursi menjadi 2000 meja dan kursi, dia tidak hanya mampu menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah peralatan, menambah jumlah bahan baku, tapi juga mampu merubah kapitalnya, bikin pabrik baru itu, maka produsen ini berada pada fungsi produksi jangka panjang. Jadi pada fungsi produksi jangka panjang, ini semua input tanda kutip sifatnya variabel, bisa diubah sewaktu-waktu. Sementara pada fungsi produksi jangka pendek, ada input yang sifatnya tetap. Saya rasa itu mengenai fungsi produksi. Kalau boleh saya rangkum sedikit, jadi produsen dalam memproduksi barang dan jasa membutuhkan input, jadi sesuatu tidak ujuk-ujuk jadi ada melalui proses produksi. Nah, proses produksi membutuhkan input. Input atau seringkali disebut sebagai faktor produksi itu bermacam-macam untuk menghasilkan barang dan jasa yang berbeda-beda, tapi umumnya dikategorikan menjadi input tenaga kerja, input capital, input natural resources, input sumber daya energi, input pengusaha. Dan untuk menganalisisnya lebih mudah, umumnya karena jumlah input yang minimal digunakan untuk bisa menghasilkan barang dan jasa itu dua, yaitu tenaga kerja dan capital. Jadi untuk menganalisisnya kita hanya gunakan dua macam input, yaitu input tenaga kerja dan input capital. Nah, fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dihasilkan, output, dengan faktor produksinya, yaitu input. Jadi karena kita menggunakan dua jenis, kita menganalisis fungsi produksi, dan juga diperkenalkan bahwasannya input juga sifatnya ada dua, yaitu input yang bersifat variabel, ada juga input yang sifatnya tetap. Input variabel itu mengikuti jumlah output atau jumlah barang yang akan diproduksi, besarnya berapa yang ngikutin jumlah barang yang diproduksinya. Lalu ada input yang sifatnya tetap, jadi tidak berapa besarnya jumlah input yang diproduksi, input tetap ini ya jumlahnya tetap gitu. Nah, pemahaman ini bisa membawa kita kepada dua macam periodisasi fungsi produksi. Jadi kondisi di mana perusahaan fleksibilitasnya dalam merubah input untuk menyesuaikan seberapa banyak output yang akan dihasilkan. Jadi kalau pada jangka pendek ada input yang sifatnya tetap. Nah, ingat, dalam jangka pendek ada input yang sifatnya tetap. Jadi produsen pada jangka pendek menghadapi dua macam input, yaitu input variabel dan input tetap. Tapi dalam jangka panjang semua input dianggap adalah input variabel. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Kita akan kembali di sesi berikutnya mengenai perilaku produsen, yaitu analisis fungsi produksi jangka pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.